Saya dulu sarjana komputer. Saya punya pengalaman di dunia komputer 5 tahun. Tapi saya nggak merasakan feel saya di sana. Nah, saya coba ke dunia marketing. Di dunia komputer IT, terakhir posisi saya supervisor IT. Cuman saya nggak merasakan feel saya di sana. Nah, saya itu dari SMP memang hobi dunia otomotif. Jadi di saat orang tua saya dulu langganan koran Kompas, saya tabloid otomotif mingguan dulu ya. Walaupun ya seminggu sekali. Ternyata orang-orang top manajemen di dunia perusahaan-perusahaan yang berada di bidang marketing, di bidang jasa, itu awalnya pasti dari sales. Ya di sini ini saya. Jiwa saya di sini. Saya senang bergaul, senang ngomong, ya. Bosan gitu di dunia IT yang di ruangan. Dan satu lagi di dunia IT, di dunia otomotif ini, saya banyak belajar mendapat training dibandingkan dengan bidang-bidang pekerjaan lain di kantor, misalnya finance. Kalau dunia sales itu banyak kepribadian kita, kepribadian orang lain, kita harus menguasain ini orang tipenya apa, kemudian bagaimana kita untuk menanganin konsumen yang tipikalnya demikian, itu pelajarin. Kemudian training lagi mengenai product knowledge, dan produk ini setiap tahun berkembang ya. Ilmu otomotif itu berkembang, dia tidak stuck, sehingga ya saya sangat menyenangi. Dan satu lagi yang membuat itu adalah tantangan target ya. Target itu tidak pernah habis-habisnya, makanya bilang orang marketing itu ujung tombak perusahaan ya. Lokomotif perusahaan, kalau lokomotifnya macet, perusahaannya macet ya. Ujung tombak perusahaan walaupun sering berada di ujung tanduk ya. Itulah ininya, tapi itu membuat kita adrenalin kita naik. Tiap bulan itu awal bulan 0 ya, target 0 sampai akhir bulan kita udah di ujung tanduk, target belum capai, bagaimana kita untuk mencapai. Kita akan belajar banyak strategi. Masalah jatuh ya, sebenarnya jatuh itu saya paling sering jatuh ya. Dalam kehidupan ini saya paling sering jatuh. Tapi saya belajar ya. Kadang-kadang memang idealis itu membuat saya jatuh. Saya tipikal orangnya dulu itu kalau saya nggak senang sama pemimpin saya langsung kelihatan nggak senangnya ya. Saya nggak bisa bermanis muka. Tapi kalau saya senang sama pimpinan saya akan mati-matian untuk berjuang. Nah itu yang membuat saya setelah sekian lama saya sering jatuh bangun ya. Saya belajar bagaimana untuk mengurangi rasa ego saya, dan saya harus bisa menerima. Kemudian tahun 2018 saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan yang lama. Saya coba berusaha. Ternyata emang tidak segampang yang kita bayangkan. Nah di saat usaha saya jatuh, ya saya nggak punya pekerjaan, saya terpikir, ya hidupnya harus jalan, ya keluarga saya nafkahin. Nah saya coba jadi driver online. Tapi di saat driver online itu ternyata saya banyak belajar juga, Saya sering komunikasi, karena saya orang marketing, saya sering komunikasi. Banyak hal-hal yang baru yang saya dapatin ya. Saya sering ketemu sama konsumen, cerita, saya dapat ilmu ya. Saya juga kadang-kadang sharing sama itu, dan ada kejadian-kejadian lucu yang saya terjadi dalam kerjaan itu.
Tapi ilmu marketing saya masih jalan juga ya. Jadi sambil online gitu ya, saya kenalkan saya kalau mau ambil mobil sama saya. Jadi masih jalan lah dunia ininya, marketing saya. Contoh gini lah, ya nggak dibayar aja senang main gitar. Apalagi kalau main gitar dibayar, ya. Ya hobi yang bisa menjadi penghasilan. Jadi bukan bekerja itu untuk bertahan hidup. Nah di situ orang sering ngeluh. Kalau kita bekerja kayak gitu ya, terjadi apa? Mengeluh. Karena kita nggak menikmatin pekerjaan kita. Itu dia. Jadi saya senang otomotif. Saya kalau buka media online, yang paling pertama saya buka itu adalah otomotif. Nah itu yang membuat saya tetap bertahan di dunia otomotif. Yang pasti akan muncul situ di mana teman sejati, ya. Jadi di saat kita jatuh, orang-orang yang dulu dekat sama kita belum tentu dekat sama kita. Jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah menyerah. Di saat saya jatuh itu ditambah lagi dengan pandemik COVID-19, boro-boro mau cari kerja, orang malah pengurangan. Tapi saya tetap optimis, saya yakin saya pasti akan dapat pekerjaan yang saya inginkan, yaitu dunia otomotif. Orang bilang, waduh gimana? Otomotif jualan aja hancur. Yang paling berperan itu ya pasti keluarga saya, ya, istri saya, anak-anak saya. Saya setiap pulang ke rumah itu, misalnya habis narik ya, pulang tuh jam 12 malam. Jadi saya pulang, anak-anak udah tidur. Ya itu yang selalu membuat saya harus bangkit. Ya saat itu jujur saya bilang sampai hampir setahun uang sekolahnya nggak ini, ya dua semester anak saya nggak terima rapor. Ya itu yang membuat saya itu kuat. Saya kuat, saya harus bangkit. Ya jadi keluarga saya lah yang membuat menjadi saya kuat. Resolusi saya adalah pertama itu ya saya harus bisa ya membawa PT Pekanbaru Brilian Motor ini dikenal di Provinsi Riau. Ini kerja berat. Resolusi saya itulah, saya akan membangkitkan yang menaikkan nama Pekanbaru Brilian Motor khususnya di Riau ini.